Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Weni Hartati, nomor pokok mahasiswa 18260100035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada penyakit rheumatoid arthritis. Apa itu rheumatoid arthritis? Bisa kita lihat di samping. Kata arthritis berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama yaitu arthron yang berarti sendi, kemudian itis yang berarti peradangan. Secara harfiah, artritis yaitu radang sendi. Sedangkan rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian terdapat pada sendi tangan dan sendi kaki mengalami peradangan sehingga terjadi pembekakan, nyeri, dan seringkali akhirnya menyebabkan kerusakan bagian dalam sendi menurut Gordon pada tahun 2002. Lalu, Engram pada tahun 1998 mengatakan bahwa rheumatoid arthritis adalah penyakit jaringan penyambung sistemik dan kronis, dikarakteristikkan oleh inflamasi dari membran sinovial dan sendi diatroidia. Kemudian yang kedua yaitu etiologi dari rheumatoid arthritis. Penyebab utama penyakit biasanya reumatik masih belum diketahui secara pasti. Biasanya merupakan kombinasi dari faktor genetik, lingkungan, hormonal, dan faktor sistem reproduksi. Namun, faktor pencetus terbesar adalah faktor infeksi seperti bakteri, mikroplasma, dan virus, menurut Lemon 7 Burke pada tahun 2021. Lalu, ada beberapa teori yang dikemukakan sebagai penyebab artritis reumatoid, yaitu 1. Infeksi Streptococcus hemothylicus dan Streptococcus non-hemothylicus. Yang kedua endokrin, yang ketiga metabolik, yang keempat autoimun, yang kelima faktor genetik serta pemicu lingkungan. Lalu yang kedua, patofisiologi rheumatoid arthritis. Antigen mengaktifasi CD4+ sel T yang menstimulasi monosit, makrofag, dan sinovial fibroblast untuk memproduksi interleukin 1, interleukin 6, dan tumor nekrosis faktor alfa untuk mensekresikan matriks metaloproteines melalui hubungan antar sel dengan bantuan CD69 dan CD11 melalui pelepasan mediator-mediator pelarut seperti interferon gamma dan interleukin 17, interleukin 1, interleukin 6. Tumor nekrosis faktor alfa merupakan kunci terjadinya inflamasi pada rheumatoid arthritis. Kemudian, yang keempat yaitu manifestasi klinis. Pasien dengan penyakit rheumatoid arthritis menunjukkan tanda dan gejala seperti nyeri persendian, bengkak atau rheumatoid nodul, kekakuan pada sendi terutama setelah bangun tidur pada pagi hari, terbatasnya pergerakan, sendi-sendi terasa panas, demam atau pireksia, anemia, berat badan menurun, kekuatan berkurang, tampak warna kemerahan di sekitar sendi, perubahan ukuran pada sendi dan ukuran normal, pasien tampak anemik. Nah, pada tahap yang lanjut akan ditemukan tanda dan gejala seperti gerakan menjadi terbatas, adanya nyeri tekan, deformitas bertambah pembekakan, kelemahan, dan depresi. Yang kelima, komplikasi. Yang pertama dapat menimbulkan perubahan pada jaringan lain seperti adanya proses granulasi di bawah kulit yang disebut subkutan nodul. Yang kedua, pada otot dapat terjadi miosis, yaitu granulasi jaringan otot. Yang ketiga, pada pembuluh darah terjadi tromboemboli. Tromboemboli adalah adanya sumbatan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh adanya darah yang membeku. Yang keempat, terjadinya splenomegali. Splenomegali merupakan pembesaran limfa. Jika limfa membesar, maka kemampuannya untuk menyebabkan berkurangnya jumlah sel darah putih dan trombosit dalam sirkulasi menangkap dan menyimpan sel-sel darah akan meningkat. Yang keenam yaitu penata laksanaan. Penata laksanaan ada dua, pada medis dan pada keperawatan. Pada penata laksanaan medis pada pasien rheumatoid arthritis diantaranya kemoterapi, gizi yaitu dengan memberikan gizi yang tepat, pemberian obat-obatan seperti antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Contoh, aspirin yang diberikan pada dosis yang telah ditentukan.
Kemudian obat untuk rheumatoid arthritis seperti di gambar, yaitu asetil salisilik acid. Nah, yang kedua pada keperawatan, yang pertama itu bisa melewati pendidikan, meliputi tentang pengertian patofisiologi, penyebab, dan prognosis penyakit ini. Kemudian yang kedua itu istirahat, karena pada rheumatoid arthritis ini disertai rasa yang lelah, yang hebat. Kemudian yang ketiga latihan, pada saat pasien tidak merasa lelah atau inflamasi berkurang, ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi sendi pasien. Yang ketujuh, pemeriksaan diagnostik. Ada faktor reumatoid, fiksasi lateks, reaksi-reaksi aglutinasi, LED atau light emitting diode, protein C reaktif, SDP, JDL, IG atau IgM dan IgG, sinar X dari sendi yang sakit, scan radionuklida, artroskopi langsung, aspirasi cairan sinovial, biopsi membran sinovial. Selain dengan menggunakan obat-obatan untuk mengurangi nyeri juga bisa dilakukan tanpa obat, misalnya dengan menggunakan kompres es. Kompres es bisa menurunkan ambang nyeri dan mengurangi fungsi enzim. Kemudian, banyak jenis sayuran yang dapat dikonsumsi oleh penderita rematik atau reumatoid, misalnya jus seledri, kubis, dan wortel yang dapat mengurangi gejala rematik atau reumatoid. Lalu, beberapa jenis herbal juga dapat melawan nyeri rematik atau reumatoid, misalnya jahe, kunyit, daun lidah buaya, atau minyak juniper yang bisa menghilangkan sendi. Lalu, menjaga berat badan ideal juga perlu. Kelebihan berat badan dapat membebani sendi di bagian ekstremitas bawah. Selain itu, bobot tubuh berlebih dapat membesar resiko terkena penyakit rematik atau reumatoid. Olahraga ringan seperti jalan kaki bermanfaat bagi penderita rematik atau reumatoid. Gunanya jalan kaki dapat membakar kalori, memperkuat otot, dan membangun tulang yang kuat tanpa mengganggu persendian yang sakit. Selanjutnya, pathway atau WOC rheumatoid arthritis. Dari reaksi faktor dengan antibodi, faktor metabolik, infeksi dengan kecenderungan virus menyebabkan reaksi peradangan, menyebabkan sinovial menebal, lalu menyebabkan panus, nodul, deformitas sendi, maka timbullah masalah keperawatan, gangguan body image. Dari deformitas sendi, menyebabkan infiltrasi ke dalam os subkondoria, menyebabkan hambatan nutrisi pada cartilago articularis, lalu cartilago necrosis, menyebabkan erosi cartilago, lalu menyebabkan adesi pada permukaan sendi, menyebabkan ankylosis fibrosa dan ankylosis tulang. Ankylosis fibrosa menyebabkan kekakuan sendi, maka timbullah masalah keperawatannya, gangguan mobilitas fisik. Dari kekakuan sendi, menyebabkan keterbatasnya gerakan sendi, maka timbullah masalah keperawatannya, defisit self-care. Masalah keperawatan nyeri yaitu dengan dari kekakuan sendi atau reaksi peradangan. Kemudian, informasi tentang proses penyakit, timbullah masalah keperawatannya, defisit pengetahuan. Dari hambatan nutrisi pada cartilago articularis, menyebabkan kerusakan cartilago dan tulang, menyebabkan tendon dan ligamentum melemah, kemudian mudah luksasi dan sublukasi, kemudian menyebabkan hilangnya kekuatan otot, maka timbullah masalah keperawatannya, resiko cedera. Nah, kemudian askep teoritis. Askep teoritis ini kita melakukan pengkajian secara teoritis. Pengkajian merupakan pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang klien agar dapat mengidentifikasikan mengenai masalah, kebutuhan kesehatan, dan keperawatan klien baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Pada pengkajian identitas klien ini meliputi nama, umur, kemudian tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, status perkawinan, terus pendidikan terakhir, kemudian kita kaji juga pada penanggung jawabnya. Riwayat kesehatan yang pertama itu ada keluhan utama.
Tanyakan pada klien apa keluhannya saat ini saat kita kaji. Kemudian yang kedua, riwayat kesehatan. Kita kaji kapan timbul masalah, penyebab, dan gejala. Kemudian riwayat kesehatan dahulu, tanyakan pada klien apakah klien pernah mengalami penyakit yang sama ataupun penyakit yang sebelumnya. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, tanyakan pada klien apakah ada anggota keluarganya penyakit keturunan atau penyakit yang sama diderita pada pasien. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik pada head to toe, ada tekanan darah, pernapasan, nadi, dan suhu badan. Kemudian kita lakukan pengkajian head to toe dari kepala sampai ke ekstremitas bawah. Nah, itu terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, kemudian kita kaji yaitu pola nutrisi seperti pola makannya, pola minum, buang air besar, buang air kecil. Kemudian yang terakhir kita kaji pada psikologis, sosial, dan lingkungan. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada penyakit reumatoid arthritis. 1. Nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis. 2. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh. 3. Gangguan body image atau gangguan citra tubuh berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, nyeri. 4. Defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, gangguan psikologis dan atau psikotik, penurunan motivasi atau minat. Selanjutnya, intervensi keperawatan secara teoritis. Kita lihat di dalam ada diagnosa keperawatan, SLKI, dan psiki. Kita ambil contoh satu, yaitu nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis. Pada SLKI, setelah dilakukan keperawatan, diharapkan nyeri kronis dapat teratasi dengan kriteria hasil. Kita ambil yaitu tingkat nyeri. Bisa lihat di dalam tabel. Kemudian pada psiki, manajemen nyeri kita ambil. Definisinya, mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan bersintesitas. Di manajemen nyeri ini kita melakukan tindakan yaitu ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang seputaran asuhan keperawatan pada penyakit reumatoid arthritis. Apabila